Div, siapa Div? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar Ibastandi dan ini rekan saya. Saya Koko Jaya Pranata. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan anggota salah satu BEM untuk memenuhi ujian akhir semester perilaku organisasi. Langsung saja saya mulai ke pertanyaannya. Yang pertama, saya akan bacakan. Seperti apa yang membuat suasana hati dan emosi Anda itu tenang, kemudian Anda bisa mengambil sebuah keputusan dalam Kementerian Risil? Langsung saja dijawab oleh Mbak Diva Alia Baladinda selaku staf ahli dari BEM Risil. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, hal apa yang membuat tenang ketika ngambil keputusan di Kementerian Risil? Yang pertama itu dari pemimpinnya ya. Di sini kan saya cuma staf ahli. Nah, biasanya itu untuk mengambil keputusan supaya tenang atau gak emosi itu tergantung dari cara Menteri Risil, Menteri kita sebagai staf ahlinya. Kayak bagaimana sih seorang menteri itu bisa nenangin anggotanya gitu kan. Secara di Risil ini kan banyak proker akademik juga yang dimana berhubungan sama kemahasiswaan dan otomatis dikejar juga sama kemahasiswaan. Biasanya itu hal yang membuat tenang itu ya dari kekeluargaannya di Risil sih, kayak saling support gitu antar staf ahli maupun dari menteri. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, faktor persepsi apa yang membuat Anda dulu itu ikut bergabung dalam BEM UISI? Oke, baik. Faktor apa yang memutuskan saya untuk akhirnya join di BEM UISI? Karena yang pertama, organisasi itu merupakan bagian dari hidup saya ya. Mungkin soalnya dari SMP, SMA, kuliah pun saya emang suka berorganisasi. Dan kenapa saya memilih BEM dan memilih Kementerian Risil? Karena menurut saya BEM ini menjadi tempat yang tepat untuk melatih saya dan melatih jiwa leadership saya di sini. Dan mengapa Kementerian Risil? Karena ya eh, saya basicnya di akademik, jadi saya lebih suka hal-hal yang berbau penelitian dan lain-lain seperti Risil itu kan lebih ke arah lomba-lomba akademis seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, motivasi apakah yang membuat dulu Anda mengikuti seleksi dalam pemilihan staf ahli BEM? Oke, oke, itu sebenarnya sama sih kayak hal yang kedua sih. Karena ya pengen berkontribusi juga kan di BEM ini. Pengen berkontribusi di BEM ini ke depannya bagaimana gitu. Terus eh saya rasa pengembangan yang tepat selama di kampus itu BEM ya, karena BEM itu lingkupnya lebih luas daripada di Hima. Jadi otomatis untuk menambah relasi maupun soft skill, BEM itu yang paling tepat seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Sebagai leadership di bagian riset dan teknologi, jika terjadi permasalahan anggota Anda, pendekatan seperti apa yang Anda gunakan agar muncul sebuah penyelesaian masalah? Oke, baik. Sebenarnya ini pertanyaan untuk menteriku ya, bukan aku, karena di sini aku cuma staf ahli. Nah, jadi ini aku jabarin aja gimana caranya menteri aku nge-treat kita atau aku sebagai staf ahlinya. Itu biasanya dilakukan pendekatan seperti ya komunikasi secara langsung. Jadi kita kan ada dua grup kan, dimana yang pertama itu ada apa sih, kayak Menko internal, dan yang kedua tuh cuma khusus anggota Risil aja. Nah, di situ biasanya kalau
ketika lagi ada problem, biasanya kita diskusikan lewat Meet atau lewat grup itu, kita omongin semuanya, enaknya bagaimana, dan apabila masalah itu mungkin masih belum selesai, mungkin menterinya itu biasanya hubungin kita by personal ya, untuk diajak telepon dan lain-lain untuk menyelesaikan problem itu. Oke. Oke, untuk selanjutnya, jika suatu hari terjadi penyalahgunaan kekuasaan di BEM, tindakan Anda selaku anggota BEM itu seperti apa? Mungkin langsung dijawab aja sama Mbak Diva mungkin. Waktu sejauh ini belum pernah ini sih penyalahgunaan di BEM itu seperti apa. Tapi apabila terjadi mungkin langsung ditindak tegas ya Kak, sama SEMA mungkin ya, karena BEM ini kan di bawah pengawasan SEMA kan. Jadi apabila BEM yang melakukan penyalahgunaan, maka SEMA yang berhak melakukan keputusan itu, mengambil keputusan langkah apa yang tepat untuk hal tersebut seperti itu. Untuk pertanyaan yang keenam, tindakan Anda jika terjadi apa tindakan Anda jika suatu saat terjadi crash atau tubrukan di divisi kementerian Anda dengan divisi kementerian yang lain? Oke, tes di sini kayak maksudnya eventnya kayak gimana gitu ya? Itu seperti kayak tugas atau apa gitu kan, ada kayak cuma ada crash itu gimana tindakan Anda selaku si divisi Anda itu? Oke, baik. Sejauh ini kalau antar divisi, bukan antar divisi ya kalau di BMT, antar kementerian mungkin ya. Sejauh ini belum pernah crash sih, tapi mungkin beberapa event itu kayaknya pada pelaksanaannya tuh kayak bertabrakan gitu ya bersamaan. Jadi anggota BEM tuh bingung kan mau join yang mana. Secara minat KMIC pun juga sedikit, jadi kita butuh masa gitu kan. Jadi tindakan yang dilakuin mungkin waktu pembuatan RKRPO tuh bisa diomongin lagi tanggal fixnya dari setiap kementerian itu ngadain event tuh di tanggal berapa, biar gak ada crash atau tabrakan dan lain-lain seperti itu. Oke, untuk yang pertanyaan terakhir, bagaimana Anda menilai kinerja dari setiap anggota BEM ketika sedang mengerjakan suatu proyek atau kegiatan di kampus? Oke, baik. Bagaimana cara menilainya? Itu biasanya dari ini ya, seberapa cepat dia merespon tanggapannya dia apabila kita butuh urgent, terus seberapa siap dia dibutuhin ketika hal-hal urgent juga. Karena yang saya rasa di Kementerian Risil ini, beberapa kali itu dosen maupun kemahasiswaan itu butuh cepat untuk moderator PKM maupun MONEF dan event-event lainnya. Jadi bisa menilai keseriusan staf ahli maupun staf muda itu dari situ, dari bagaimana caranya dia merespon dan menanggapi itu secara cepat, terus bagaimana dia ingin berkontribusi di event-eventnya kita. Soalnya biasanya kita kan juga melibatkan staf muda ya atau staf magang untuk di event atau programnya kita. Terus biasanya seberapa sering dia membangun komunikasi ketika rapat itu sih. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Diva Alia Badinda selaku staf ahli dari Risil karena bisa melakukan wawancara dengan kami ya. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Saya tutup aja langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti Terima aku kasih, Kak.